mana uang dalam ekonomi makro ini memiliki peran yang sangat penting. Uang sendiri itu berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi sehingga ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Hal ini karena uang memiliki peran unik sebagai alat tukar, bukan sebagai barang yang diperdagangkan. Prinsip ini mengajarkan bagaimana uang seharusnya digunakan agar sesuai dengan fungsinya dan aturannya yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Selanjutnya kita beralih ke ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, uang memainkan peran penting dalam menentukan harga relatif. Nah, harga relatif merupakan perbandingan antara harga dua barang atau lebih. Konsep ini digunakan untuk mengetahui seberapa mahal atau murah suatu barang yang dibandingkan dengan barang lainnya. Harga relatif ini dinyatakan dalam bentuk rasio harga barang X dibagi dengan harga barang Y, yang juga berpengaruh terhadap kemiringan garis anggaran atau budget line. Jika harga relatif semakin besar atau PX dibagi PY meningkat, maka kemiringan garis anggaran itu semakin curam. Sebaliknya, jika harga relatif semakin kecil atau harga barang X dibagi dengan harga barang Y menurun, maka kemiringan garis anggaran itu semakin landai. Dengan memahami konsep ini, itu kita dapat menganalisis bagaimana sih perubahan harga mempengaruhi pilihan konsumen dalam mengalokasikan anggaran mereka. Bisa kita lihat secara sistematis rasio harga relatif antara dua barang yaitu PX2 dibagi PY ini menjadi lebih besar dibandingkan PX1 dibagi dengan harga Y. Ini menunjukkan bahwa barang X kini lebih mahal dibandingkan sebelumnya dalam kaitannya dengan barang Y. Akibatnya, kemiringan garis anggaran bisa kita lihat di bawah menjadi lebih curam, yang berarti bahwa untuk mendapatkan satu unit tambahan barang X, konsumen harus mengorbankan lebih banyak barang Y dibandingkan dengan sebelum kenaikan harga. Perubahan ini mencerminkan bagaimana harga suatu barang mempengaruhi keputusan konsumsi dan alokasi anggaran seseorang dalam teori ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya yaitu kemiringan budget line yang besarnya sama, menunjukkan bahwa konsumen memiliki berbagai pilihan dalam mengalokasikan anggaran, tetap sebesar 160.000 untuk membeli dua jenis barang, yaitu barang X dan barang Y. Kombinasi konsumsi barang X dan Y dapat dilihat dalam tabel. Misalnya, dalam kombinasi A, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli barang X yang harganya 8.000 per unit, maka konsumen itu bisa mendapatkan 20 unit barang X dan tidak membeli barang Y. Sementara itu, dalam kombinasi D, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli barang Y yang harganya 10.000 per unit, maka konsumen bisa mendapatkan 16 unit barang Y dan tidak membeli barang X. Jadi, setiap kombinasi lainnya itu menunjukkan bagaimana konsumen itu dapat membagi anggarannya untuk membeli kedua barang dengan jumlah yang berbeda. Misal, kemiringan budget line itu mencerminkan harga dua barang, yaitu harga barang X dibagi dengan harga barang Y. Dalam kasus ini, harga barang X itu Rp8.000 dan harga barang Y adalah Rp10.000. Sehingga kemiringan budget line itu dihitung di mana Rp8.000 dibagi dengan Rp10.000 sama dengan 0,8. Artinya, untuk menambah satu unit barang X, konsumen harus mengorbankan sejumlah barang Y sesuai dengan rasio harga tersebut. Jika harga salah satu barang berubah, maka kemiringan budget line juga akan berubah, mencerminkan perubahan dalam kemampuan konsumen untuk memperoleh kedua barang tersebut dengan anggaran yang tetap. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kurva kemiringan landai. Kemiringan budget line ini dapat berubah jika terjadi perubahan harga salah satu barang. Dalam kasus ini, harga barang X ini mengalami penurunan dari Rp8.000 ini menjadi Rp5.000, sementara harga barang Y itu tetap sebesar Rp10.000. Karena total anggaran tetap sebesar Rp160.000, maka jumlah barang yang dapat dikonsumsi juga berubah. Kita dapat melihat perubahan ini melalui berbagai kombinasi konsumsi barang X dan Y pada tabel di bawah ini. Jadi kombinasi A, jika seluruh anggaran itu digunakan untuk membeli barang X, maka jumlah barang X yang dapat dikonsumsi itu meningkat
meningkat menjadi 32 unit. Kombinasi B, jika sebagian anggaran digunakan untuk membeli 4 unit barang Y, maka sisa anggarannya itu cukup untuk membeli 24 unit barang X. Selanjutnya, kombinasi C, jika konsumsi barang Y meningkat menjadi 8 unit, maka jumlah barang X yang dapat dibeli itu berkurang menjadi 16 unit. Dengan kombinasi D selanjutnya, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli barang Y, maka tidak ada lagi anggaran yang tersisa untuk membeli barang X. Sehingga jumlah barang X yang dikonsumsi itu menjadi 0. Dapat melihat bagaimana si perubahan harga barang X itu mempengaruhi budget line. Jadi, pada grafik pertama itu menunjukkan awal kondisi sebelum harga barang X turun dengan harga relatif PX dibagi PY sebesar 0,8. Grafik kedua ini menunjukkan kondisi setelah harga barang X itu turun menjadi 5.000 yang menyebabkan harga relatif atau harga X dibagi harga Y itu turun menjadi 0,5. Karena harga relatif turun, kemiringan budget line itu menjadi lebih landai. Ini berarti bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, konsumen ini dapat memperoleh lebih banyak barang X dibandingkan sebelumnya. Jadi, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kemiringan budget line menjadi lebih curam atau besar. Di sini terdapat contoh kasus kemiringan budget line dapat berubah ketika harga salah satu barang itu mengalami perubahan. Dalam kasus ini, harga barang X tetap di Rp8.000, tetapi harga barang Y turun dari Rp10.000 menjadi Rp4.000. Karena total anggaran tetap sebesar Rp160.000, perubahan harga ini mempengaruhi jumlah barang yang dapat dikonsumsi. Jadi, berbagai kombinasi konsumsi barang X dan Y setelah perubahan harga, yaitu kombinasi A, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli barang X, maka jumlah barang X tetap 20 unit. Sementara barang Y tidak dibeli sama sekali. Kombinasi B, jika sebagian anggaran dialokasikan untuk membeli 10 unit barang Y, maka jumlah barang X yang dapat dibeli berkurang menjadi 15 unit. Terus selanjutnya kombinasi C, jika konsumsi barang Y meningkat menjadi 20 unit, maka jumlah barang X yang dapat dikonsumsi berkurang menjadi 10 unit. Selanjutnya kombinasi D, jika seluruh anggaran digunakan untuk membeli barang Y, maka jumlah barang Y yang dapat dikonsumsi itu meningkat menjadi 40 unit dan barang X tidak dikonsumsi. Dari perhitungan ini, kita dapat melihat bagaimana sih perubahan harga barang Y itu mempengaruhi budget line. Nah, grafik pertama itu menunjukkan kondisi sebelum harga barang Y turun. Dan grafik kedua itu menunjukkan kondisi setelah harga barang Y turun menjadi sebesar Rp4.000. Penurunan harga barang Y ini menyebabkan jumlah barang Y yang bisa dikonsumsi meningkat, sementara konsumsi barang X itu berkurang. Dengan harga relatif PX dibagi dengan PY meningkat dari 0,8 itu menjadi 2. Kemiringan budget line ini menjadi lebih curam atau slope lebih besar. Kesimpulannya, ketika harga satu barang turun, daya beli terhadap barang tersebut itu meningkat, yang mengubah pilihan konsumsi konsumen. Dalam hal ini, karena harga barang Y yang turun, konsumen dapat membeli lebih banyak barang Y dengan anggaran yang sama, tetapi jumlah barang X yang dikonsumsi menjadi lebih sedikit. Perubahan ini tercermin dalam pergeseran dan perubahan kemiringan budget line. Dalam ekonomi mikro, nilai uang hanya diukur melalui daya belinya yang tercermin dalam harga relatif pendapatan atau I per PX atau I per PY. Harga relatif pendapatan ini menentukan posisi garis anggaran pada sumbu horizontal dan vertikal. Jika seluruh pendapatan dialokasikan untuk barang X, daya belinya adalah I per PX dengan IX. Sebaliknya, jika seluruh pendapatan digunakan untuk barang Y, daya belinya adalah I per PY sama dengan QY. Nah, ini menggambarkan perubahan garis anggaran atau budget line sebagai akibat dari perubahan harga barang X dibagi PX sumbu vertikal Y menunjukkan jumlah barang Y QY, sedangkan sumbu horizontal itu X menunjukkan jumlah barang X QX. Garis anggaran awal atau budget line 1 menunjukkan kombinasi yang maksimal barang X dan Y yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Ketika harga barang X naik dari PX1 menjadi PX2 dengan harga barang Y dan pendapatan tetap, garis anggaran bergeser ke budget line 2. Pergeseran ini terjadi karena konsumen sekarang dapat membeli lebih sedikit barang X dengan pendapatan yang sama, yang ditunjukkan oleh garis pergeseran titik potong garis anggaran dengan sumbu X dari I per PX1 ke PX2. Titik potong dan sumbu Y tetap karena harga barang Y tidak berubah. Secara keseluruhan, kurva ini mengilustrasikan bagaimana kenaikan harga suatu barang mengurangi daya beli konsumen terhadap barang tersebut dan barang lainnya. Kurva menggambarkan hubungan antara daya beli barang X dan barang Y dipengaruhi oleh pendapatan dan harga. Nah, contohnya di sini adalah kasus perpaduan. Pendapatan Rp100.000, harga barang X Rp100.000 dengan harga barang Y Rp70.000. Kurva menunjukkan kombinasi antara X dan Y dapat dibeli dengan pendapatan tersebut.
AD menunjukkan permintaan awal, sementara kurva AD turunan menunjukkan perubahan permintaan. Pada kurva AD terlihat bahwa ketika harga barang X adalah Rp250.000, kuantitas yang diminta adalah 10 unit. Nah, ketika harga turun menjadi Rp100.000, kuantitas yang diminta meningkat menjadi 20 unit. Hal ini menunjukkan hukum permintaan, yaitu ketika harga turun, kuantitas yang diminta lebih meningkat dan sebaliknya. Kurva AD turunan menunjukkan perubahan permintaan. Pergeseran kurva dari AD ke AD turunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang lain, atau perubahan preferensi konsumen. Dalam contoh ini terlihat bahwa pada harga yang misalnya Rp150.000, kuantitas yang diminta meningkat dari 15 unit menjadi sekitar 20 unit. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan. Nah, di titik A pada kurva menunjukkan titik kesimpulan awal, di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada harga tertentu. Pergeseran kurva permintaan akan mengubah distribusi. Selanjutnya yaitu adanya pemerintah sebagai pelaku ekonomi raksasa. Dalam ekonomi mikro, pendapatan atau Y seorang individu dapat digunakan untuk konsumsi atau C dan menabung atau S. Secara sistematis, rumus ekonomi mikro yaitu Y sama dengan C ditambah S, di mana Y merupakan pendapatan individu, C merupakan konsumsi, dan S merupakan tabungan. Dalam ekonomi makro, yang diukur adalah sigma Y, sigma C, dan sigma S, yaitu penjumlah dari semua individu pada negara tersebut. Untuk membedakan antara perilaku rumah tangga atau sering disebut dengan household dengan perilaku pemerintah, secara sistematis dapat dituliskan yaitu sigma Y sama dengan sigma C ditambah sigma S, di mana sigma Y sendiri yaitu agregat pendapatan, sigma C yaitu agregat konsumsi, dan sigma S yaitu agregat tabungan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro, yaitu terletak pada agregasi, di mana ekonomi mikro sendiri itu fokus pada variabel individual, sementara ekonomi makro menjumlahkan seluruh variabel dari populasi. Rumus yang menggabungkan total pendapatan, konsumsi, dan tabungan dinyatakan yaitu sebagai berikut. YH ditambah YG sama dengan CH ditambah SH ditambah CG ditambah SG. Dalam teori Keynes, ada asumsi bahwa tabungan atau S digunakan sepenuhnya untuk investasi, sehingga dihasilkan itu persamaan S sama dengan I. Dalam banyak literatur ekonomi makro yang dikembangkan oleh aliran Keynes, lazimnya investasi tidak dibedakan antara yang dilakukan keluarga maupun dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana dampak uang pada sisi permintaan, khususnya terkait dengan money illusion dan pola konsumsi dalam konteks ekonomi Islam. Jadi, dalam ekonomi Islam, uang itu bukan hanya sekedar alat tukar, tapi uang memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan bagaimana masyarakat melakukan konsumsi. Jadi, ketika harga barang mengalami perubahan, akan muncul dua efek utama yang menentukan pola konsumsi, yaitu efek substitusi serta efek pendapatan. Yang pertama adalah efek substitusi, yaitu ketika harga barang naik, maka konsumen akan cenderung mencari barang pengganti yang jauh lebih murah. Misal, jika harga daging sapi mengalami peningkatan, orang mungkin akan beralih ke daging ayam atau tahu ataupun tempe yang memang harganya jauh lebih terjangkau. Lalu yang kedua adalah efek pendapatan. Jadi ketika harga ini kenaikannya membuat daya beli masyarakat itu akan menurun. Artinya dengan jumlah yang sama, konsumen hanya mampu membeli barang dengan jumlah yang lebih sedikit. Nah, ini yang mempengaruhi keputusan konsumsi bagi masyarakat itu. Jadi, perpaduan dari kedua efek ini akan menghasilkan net effect, yaitu perubahan bersih dalam pola konsumsi masyarakat. Jadi, dalam ekonomi Islam, hal ini menjadi sangat penting karena konsumsi itu bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan, tapi juga soal bagaimana individu mengelola sumber daya dengan efisien dan sesuai sama prinsip syariah itu sendiri. Jadi, dalam ekonomi Islam, uang itu mempunyai peran yang cukup jauh dalam dibandingkan dengan sekedar alat transaksi. Jadi, uang ini bagian dari bagaimana kita membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai sama nilai-nilai Islam. Sekarang kita akan membahas pengaruh jenis barang terhadap pola konsumsi dalam konteks ekonomi Islam. Jadi, kalau secara umum, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah normal goods.
Jadi ini adalah barang normal. Jadi ketika barang yang dikonsumsi akan meningkat seiring dengan kenaikannya pendapatan. Jadi ketika pendapatan naik, maka masyarakat cenderung akan membeli lebih banyak barang ini karena daya belinya meningkat. Misalnya kita contohkan adalah pakaian, makanan yang berkualitas, serta peralatan rumah tangga. Lalu barang yang kedua adalah inferior goods atau barang inferior. Adalah barang yang dikonsumsi itu justru akan menurun ketika pendapatannya meningkat. Jadi ketika pendapatannya mengalami peningkatan, masyarakat cenderung akan beralih ke barang yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Misalnya mie instan dan transportasi umum. Jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, mungkin mereka akan memilih makanan yang jauh lebih sehat dan juga kendaraan pribadi. Lalu barang yang ketiga adalah given goods atau barang given adalah barang yang konsumsinya meningkat meskipun memang harga barang tersebut itu naik. Jadi fenomena ini itu terjadi karena efek pendapatannya itu lebih kuat jika dibandingkan sama efek substitusi. Misal, beras di negara miskin itu ketika harga beras naik, masyarakat tetap akan membeli lebih banyak karena memang tidak ada alternatif lain yang lebih murah untuk bisa menggantikan kebutuhan pokok ini. Jadi, dalam ekonomi Islam, memahami jenis barang ini penting karena memang mempengaruhi bagaimana masyarakat mengelola konsumsi dan sumber daya sesuai sama prinsip syariat, yaitu efisiensi dan keseimbangan dalam penggunaan harta. Selanjutnya kita akan bahas tentang efek substitusi serta efek pendapatan dalam konteks ekonomi Islam. Jadi, kalau dalam teori ekonomi, ketika terjadi perubahan harga, akan muncul dua efek utama yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat, yaitu efek substitusi dan juga efek pendapatan. Kalau efek substitusi itu terjadi karena perubahan harga relatif antara barang yang satu sama barang yang lainnya. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mengganti barang tersebut dengan barang lain yang lebih murah. Sebaliknya, jika harga barang tersebut turun, maka konsumen akan kembali mengkonsumsinya karena menjadi lebih terjangkau jika dibandingkan sama barang yang lain. Lalu yang kedua adalah efek pendapatan. Efek pendapatan terjadi karena perubahan harga akan mempengaruhi daya beli dari konsumen. Jadi ketika harganya turun, maka daya beli masyarakat meningkat karena dengan jumlah uang yang sama, konsumen itu bisa membeli barang yang memang jauh lebih banyak atau konsumsinya akan bertambah. Jadi sebaliknya, jika harga barang naik, daya beli akan menurun sehingga konsumsi barang pun akan ikut berkurang. Jadi kombinasi antara kedua efek ini, baik itu efek substitusi maupun efek pendapatan yang kemudian akan membentuk pola konsumsi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, pemahaman terhadap kedua efek ini menjadi penting karena konsumsi tidak hanya dipandang sebagai perilaku ekonomi, tapi juga sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya yang efisien dan sesuai sama prinsip syariat itu sendiri. Sekarang kita akan membahas pengaruh jenis barang terhadap pola konsumsi dalam konteks ekonomi Islam. Jadi kalau secara umum, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Yang pertama adalah normal goods. Jadi ini adalah barang normal. Jadi ketika barang yang dikonsumsi akan meningkat seiring dengan kenaikannya pendapatan. Jadi ketika pendapatan naik, maka masyarakat cenderung akan membeli lebih banyak barang ini karena daya belinya meningkat. Misalnya kita contohkan adalah pakaian, makanan yang berkualitas, serta peralatan rumah tangga. Lalu barang yang kedua adalah inferior goods atau barang inferior. Adalah barang yang dikonsumsi itu justru akan menurun ketika pendapatannya meningkat. Jadi ketika pendapatannya mengalami peningkatan, masyarakat cenderung akan beralih ke barang yang kualitasnya jauh lebih tinggi. Misalnya mie instan dan transportasi umum. Jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, mungkin mereka akan memilih makanan yang jauh lebih sehat dan juga kendaraan pribadi. Lalu barang yang ketiga adalah given goods atau barang given adalah barang yang konsumsinya meningkat meskipun memang harga barang tersebut itu naik. Jadi fenomena ini itu terjadi karena efek pendapatannya itu lebih kuat jika
jika dibandingkan sama efek substitusi. Misal, beras di negara miskin itu ketika harga beras naik, masyarakat tetap akan membeli lebih banyak karena memang tidak ada alternatif lain yang lebih murah untuk bisa menggantikan kebutuhan pokok ini. Jadi, dalam ekonomi Islam, memahami jenis barang ini penting karena memang mempengaruhi bagaimana masyarakat mengelola konsumsi dan sumber daya sesuai sama prinsip syariat, yaitu efisiensi dan keseimbangan dalam penggunaan harta. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh pendapatan terhadap konsumsi dari barang normal. Jadi kita masuk nih ke barang normalnya. Jadi pada dasarnya konsumsi normal itu dipengaruhi dua efek utama, tadi sudah dijelaskan, efek substitusi dan juga efek pendapatan. Jadi ketika pendapatan naik, maka efek substitusinya adalah positif. Jadi konsumen cenderung membeli barang dengan harga yang relatif lebih rendah karena daya belinya yang meningkat. Efek pendapatan positif juga konsumen merasa memang memiliki tambahan pendapatan sehingga konsumsi barang meningkat. Misalnya, jika pendapatan seseorang meningkat, ia cenderung membeli lebih banyak produk organik atau pakaian bermerek karena daya belinya tadi meningkat. Dan ketika pendapatan turun, apa yang akan terjadi? Ini dari efek substitusinya itu bernilai positif. Jadi konsumen akan beralih ke barang yang lebih murah dan mencari alternatif yang memang harganya jauh lebih rendah. Lalu ada efek pendapatan sifatnya itu negatif. Jadi karena memang daya belinya menurun, konsumsi barang pun akan berkurang juga. Contohnya, jika pendapatan menurun, seseorang mungkin akan mengurangi konsumsi makanan di restoran dan justru beralih ke makanan yang memang memahan seperti itu. Kesimpulannya, konsumsi barang normal ini sangat dipengaruhi sekali sama efek substitusi sama efek pendapatan. Jadi konsumsi akan meningkat ketika pendapatan naik dan berkurang ketika pendapatan akan turun. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana efek dari perubahan pendapatan terhadap konsumsi barang normal dalam bentuk grafik. Jadi kita akan bahas nih grafiknya. Jadi kita lihat bagaimana sih gitu pengubahan pendapatan ini akan mempengaruhi konsumsi barang normal melalui efek substitusi maupun juga efek pendapatan. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu ketika pendapatannya meningkat. Jadi kurva anggaran itu akan bergeser dari kiri ke kanan, yang berarti daya beli konsumen itu meningkat. Jadi konsumen cenderung beralih ke barang yang lebih berkualitas atau lebih mahal karena kemampuan belanja yang meningkat. Akibatnya konsumsi barang normal meningkat karena baik efek substitusi maupun efek pendapatan ini bersifat positif. Lalu ketika pendapatan menurun, kurva anggaran akan bergeser dari kanan ke kiri, yang berarti daya beli konsumen menurun. Ini sebabnya kebalikan dari yang tadi. Jadi konsumen akan mencari barang pengganti yang lebih murah dan mengurangi konsumsi dari barang normal itu sendiri. Dalam situasi ini, efek substitusi mungkin tetap positif karena konsumen ini berusaha mencari harga yang lebih rendah, tapi efek pendapatan itu bersifat negatif karena daya belinya menurun. Jadi kesimpulannya, konsumsi barang normal ini sebenarnya berbanding lurus sama pendapatan. Jadi ketika pendapatan naik, konsumsi meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan turun, maka konsumsi pun akan ikut turun. Kita perhatikan bagaimana efek substitusi sama efek pendapatan bekerja dalam kasus nyata. Jadi ini untuk menambah pemahaman juga. Jadi sebagai contoh, harga barang meningkat dari 5.000 akan menjadi 6.000. Jika pendapatan konsumen tetap, maka akan terjadi efek substitusi dan efek pendapatan yang mempengaruhi pola konsumsi tersebut. Jadi kalau dari efek substitusi, ketika terjadi konsumen beralih dari barang yang harganya naik ke barang alternatif yang lebih murah. Misalnya konsumen membeli barang pengganti yang lebih murah karena harga barang utamanya meningkat. Hal ini akan menyebabkan konsumsi barang menurun dari titik X1 menuju ke titik X2. Dan efek pendapatan terjadi ketika kenaikan harga ini membuat daya beli konsumen akan menurun, sehingga konsumen akan merasa pendapatannya ini mengalami pengurangan. Jadi konsumsi barang pun akan turun dari titik X2 menuju ke X3 karena konsumen merasa dia lebih miskin akibat terjadinya kenaikan harga. Jadi jika kita lihat pada grafik bahwa kepuasan kurva ini bergeser ke arah bawah karena konsumen ini merasa daya belinya mengalami penurunan. Jadi kombinasi antara efek substitusi maupun efek pendapatan ini
menyebabkan total konsumsi barang normal turun dari X1 menuju ke X3. Jadi kesimpulannya, jika harga barang mengalami peningkatan sementara pendapatannya tetap, konsumsi barang normal akan cenderung mengalami penurunan karena konsumen akan terdorong untuk mencari barang alternatif yang jauh lebih murah dan merasakan pendapatannya itu mengalami penurunan. Kita akan bahas bagaimana dampak uang pada sisi permintaan dalam konteks barang yang inferior, yaitu barang yang dikonsumsinya itu menurun ketika pendapatannya mengalami peningkatan, karena memang konsumen itu akan beralih ke barang yang jauh lebih berkualitas. Jadi dari efek substitusi ini, ketika harga barang relatif berubah, maka konsumen cenderung memilih barang yang lebih murah sebagai alternatif. Misalnya jika harga barang inferior naik, konsumen akan beralih ke barang pengganti yang jauh lebih murah, sehingga konsumsi barang inferior pun akan mengalami penurunan. Lalu dari efek pendapatan, ini karena barangnya adalah barang inferior, yaitu barang yang kualitasnya lebih rendah, dimana saat pendapatan konsumen mengalami peningkatan, konsumen ini cenderung akan mengurangi konsumsi barang tersebut dan beralih ke barang yang jauh lebih berkualitas. Akibatnya, konsumsi barang inferior akan menurun meskipun harganya tetap ataupun turun. Nah, untuk net effect, jadi jika efek substitusinya lebih besar daripada efek pendapatan, maka SE lebih besar dari IE, konsumsi barang inferior akan naik. Dan jika efek substitusi lebih kecil daripada efek pendapatan, maka SE kurang dari IE, yaitu konsumsi barang inferior akan mengalami penurunan. Jika nih efek substitusi dengan efek pendapatan itu sama dengan atau sama, maka SE sama dengan IE, maka konsumsi tidak akan mengalami perubahan. Kesimpulannya, jadi konsumsi barang inferior ini sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara efek substitusi maupun efek pendapatan. Jika pendapatan konsumen meningkat, maka konsumen akan barang inferior itu akan berkurang karena konsumen beralih ke barang yang memang kualitasnya jauh lebih baik. Jadi kita akan bahas bagaimana dampak uang pada sisi permintaan dalam konteks barang inferior ketika pendapatannya mengalami penurunan. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Jadi karena kembali saya jelaskan, barang inferior adalah konsumsinya meningkat ketika pendapatan konsumen menurun. Ketika pendapatan menurun, konsumen cenderung akan memilih alternatif yang lebih murah yang biasanya merupakan barang dari inferior. Jadi kalau dari efek substitusi, ketika harga barang berubah, maka konsumen akan memilih barang yang jauh lebih murah. Jadi jika memang harga barang inferiornya turun, maka konsumen akan beralih ke barang yang memang jauh memiliki nilai yang lebih ekonomis. Kalau dari efek pendapatannya sendiri, jadi ketika memang pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka konsumen itu akan membeli barang inferior karena memang daya beli mereka tadi kan kurang karena pendapatan mereka tadi lebih sedikit. Jadi konsumen akan beralih ke barang yang memang lebih mahal ke barang yang lebih murah, sehingga konsumsi akan barang inferior pun akan meningkat. Lalu dari net effect-nya, jika efek substitusi lebih besar daripada efek, maka SE lebih besar dari IE, maka konsumen barang inferior akan naik. Jika efek substitusinya itu lebih kecil dibandingkan efek pendapatan, jadi SE lebih dari IE, maka konsumsi barang inferior akan turun. Kalau bagaimana dengan sama dengan atau substitusi maupun efek pendapatannya sama, jadi SE sama dengan IE, maka konsumsi tidak akan mengalami perubahan. Jadi dengan kata lain nih, ketika pendapatan mengalami penurunan, konsumsi barang inferior akan cenderung meningkat karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana dampak uang pada sisi permintaan dalam konteks barang inferior, terutama kaitannya sama money illusion dan juga pola konsumsi. Jadi ketika pendapatan konsumen naik, konsumsi barang inferior cenderung turun karena konsumen akan beralih ke barang yang lebih berkualitas, saya tekankan lagi. Jadi sebaliknya, jika pendapatan turun, konsumsi barang inferior cenderung meningkat karena memang daya beli masyarakat tadi kan melemah dan mereka pun akan mencari alternatif lain yang jauh lebih terjangkau. Lalu money illusion ini terjadi ketika memang konsumen ini keliru menilai daya beli mereka akibat adanya perubahan nominal pendapatan atau harga. Jadi jika harga barang meningkat karena inflasi, tapi pendapatan nominal konsumen tidak bertambah, maka daya beli konsumen itu sebenarnya mengalami penurunan. Akibatnya konsumen mungkin akan beralih ke barang inferior karena mereka merasa
bahwa pendapatan real mereka itu lebih rendah. Lalu kalau efek substitusi sama efek pendapatannya, jadi kalau untuk efek substitusinya itu terjadi ketika harga barang itu relatif berubah, menyebabkan konsumen akan beralih ke barang yang memang jauh lebih murah. Kalau dari sisi efek pendapatannya, ini terjadi ketika perubahan pendapatan ini menyebabkan perubahan daya beli, sehingga konsumen ini akan mengubah pola konsumsinya itu sendiri. Lalu untuk net effect, jadi jika efek substitusinya lebih besar daripada efek pendapatan, konsumsi barang inferior akan meningkat. Itu sebaliknya, kalau pendapatannya lebih besar daripada efek dari substitusinya, maka konsumsi barang inferiornya akan menurun. Namun ketika keduanya ini itu seimbang, maka barang inferiornya pun konsumsinya akan tetap. Jadi dengan kata lain ini kita dapat simpulkan money illusion ini dapat menyebabkan konsumen mengalami keliru dalam menilai perubahan pendapatan real dan harga barang, sehingga mempengaruhi pola konsumsi mereka, terutama memang dalam barang inferior itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kedua dari dampak uang pada sisi permintaan atau money illusion dan pola konsumsi. Jadi untuk contoh kedua ini dengan menggunakan data yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana untuk pendapatan 8 juta pada harga barang Y atau normal good itu sebesar 200.000 dari harga barang X atau inferior goods, dan dengan harga juga 160.000. Nah, bagaimana efek substitusi, efek pendapatan dan net effect apabila terjadi kenaikan harga barang X menjadi 320.000. Jadi dengan naiknya harga barang X atau menyebabkan harga relatif berubah menjadi lebih besar, sehingga budget line bergerak pada porosnya atau sumbu Y ke arah kiri, yaitu dari budget line ke budget line 2, yang berarti pula kemiringan slope dengan budget line bertambah atau semakin curam. Jadi tahap pertama pergerakan adalah akibat efek substitusi, di mana harga relatif yang lebih besar menyebabkan pergeseran sepanjang kurva kepuasan bersama atau indifferent curves. Jadi awal U1 dari titik A ke titik B, yaitu berarti berkurangnya jumlah barang yang dikonsumsi dari XA ke XB. Nah, di mana pada tahap kedua itu adalah pergerakan yang disebabkan oleh efek pendapatan, yaitu naiknya harga barang X atau PX menyebabkan turunnya real income, sehingga kurva kepuasan bersama indifferent curve atau turun dari U1 ke U2. Jadi pada inferior goods turunnya real income tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai given goods. Jadi given goods sendiri itu adalah inferior goods yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusi. Nah, jadi given good ini juga sangat sering terjadi di dunia. Pada given good, harga dan barang dan jumlah barang yang dikonsumsi berhubungan secara positif. Artinya jika harga barang naik, maka jumlah barang yang dikonsumsi juga naik. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka barang yang akan dikonsumsi itu turun. Nah, untuk berdasarkan kurva efek substitusi dan efek pendapatan atau given good, karena PX naik, itu terjadi turunnya harga barang X yang menyebabkan harga relatif atau relative price menjadi kecil, sehingga budget line pada porosnya atau sumbu Y ke kanan terjadi pergerakan pada kurva kepuasan bersama indifferent curves dari titik A ke titik B. Nah, jadi pergerakan ini juga disebut efek substitusi, sehingga jumlah barang yang dikonsumsi itu bertambah dari XA ke XB. Baik, saya akan masih menjelaskan mengenai materi given good. Jadi untuk penurunan harga mengakibatkan bertambahnya real income, seperti juga yang terjadi pada inferior goods, itu dimana pada given good bertambahnya real income mengakibatkan naiknya kurva kepuasan bersama atau indifferent goods dari U1 ke U2, dan turunnya jumlah barang yang dikonsumsi dari XB ke XC atau titik B ke titik C karena efek pendapatan lebih besar dari efek substitusi, sehingga net effect adalah pengurangan jumlah barang yang dikonsumsi dari XA ke XC. Nah, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bila kenaikan pendapatan benar-benar kenaikan real income terjadi sehingga meningkatkan daya beli atau purchasing power. Nah, maka perubahan pola permintaan barang X atau di X dan barang Y atau di Y itu berubah sesuai dengan jenis barangnya. Nah, untuk normal good sendiri itu permintaan keduanya meningkatkan untuk inferior good. Jadi permintaan keduanya juga meningkatkan meskipun kenaikan permintaan inferior good lebih kecil
kecil daripada kenaikan permintaan superior goods. Untuk given goods sendiri itu permintaan given goods menurun dengan naiknya pendapatan. Namun bila kenaikan pendapatan tersebut sekedar kenaikan nominal income, maka yang terjadi adalah money illusion. Nah, akibatnya pola permintaan barang X dan barang Y itu berubah meskipun sebenarnya tidak ada perubahan pada budget line. Nah, dalam given good ini sendiri orang merasa lebih kaya sehingga permintaan terhadap given good itu turun, sedangkan permintaan terhadap superior goods itu naik. Nah, misalnya ikan asin kita anggap sebagai given good, sedangkan burger itu kita anggap sebagai superior goods. Anggap pula pemerintah mencetak uang baru yang menimbulkan efek inflasi. Jadi gaji nominal naik namun daya beli tidak naik. Dengan adanya money illusion ini sendiri, orang yang merasa lebih kaya karena menerima gaji lebih besar itu akan mengurangi permintaannya akan ikan asin dan menaikkan permintaannya ke burger tadi yang disebut sebagai superior goods. Nah, jadi terjadi pergeseran pola permintaan dari ikan asin ke burger itu meskipun sebenarnya kenaikan gaji tersebut sekedar money illusion. Selanjutnya, berdasarkan contoh dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa dalam skala yang lebih kecil, perubahan pola permintaan seperti ini juga terjadi pada inferior goods, di mana di negara-negara berkembang seperti Indonesia sendiri, ini hal juga didorong oleh proses peniruan gaya hidup atau global lifestyle, yang dimana permintaan Coca-Cola itu misalnya naik dan permintaan bahan rek yang dianggap given good itu turun karena masyarakat merasa lebih kaya dengan adanya money illusion. Jadi secara makro, pendapatan real per kapita atau GDP per kapita dalam harga konstan itu tidak meningkat, namun permintaan barang yang berbau asing atau yang dianggap superior itu akan meningkat. Jadi dalam skala yang lebih besar, pendapatan gaji real per kapita itu tidak meningkat, namun impor yang meningkat. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dalam konsep makroekonomi Islam, di mana money illusion itu tidak akan terjadi. Yang pertama, bila uang yang digunakan adalah dinar dan dirham atau gold dan silver money, maka secara alami tidak akan terjadi money illusion. Yang kedua, bila uang yang digunakan adalah flat money atau uang kertas dan uang logam, maka syarat penggunaan uang jenis ini adalah pemerintah wajib menjaga nilainya. Dan artinya pemerintah boleh menambah jumlah uang yang beredar dengan syarat nilainya tidak boleh berubah atau sehingga money illusion juga tidak akan terjadi. Jadi menurut Imam Al-Ghazali juga membolehkan penggunaan yang tidak dikaitkan dengan emas atau perak dengan syarat pemerintah menyatakan bahwa uang adalah alat pembayaran yang resmi. Pemerintah wajib juga menjaga nilainya dan pemerintah memastikan tidak ada perdagangan uang. Jadi lebih jauh mengenai pemikiran Al-Ghazali ini bisa dilihat di Adiwaman Karim Sejarah Ekonomi Islam. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak uang pada sisi penawaran atau money illusion dan pilihan teknologi. Produktivitas marginal untuk kedua input tenaga kerja atau L dan modal atau K masing-masing adalah MPL untuk tenaga kerja dan MPK untuk modal. Jika MPL itu lebih besar dari W, maka penambahan tenaga kerja akan menguntungkan. Hal yang sama berlaku untuk modal. Jika MPK lebih besar dari R, maka penambahan modal juga menguntungkan. Alokasi optimalnya itu dinyatakan melalui Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS, di mana MRTS sama dengan MPK dibagi R sama dengan MPL per W sama dengan 1. Gambar di samping yaitu kurva kemiringan MRTS akibat kenaikan gaji. Sumbu horizontal atau L menunjukkan jumlah tenaga kerja. Sumbu vertikal atau K menunjukkan jumlah modal yang digunakan dalam produksi. MRTS 1 adalah kurva awal sebelum terjadinya kenaikan gaji. MRTS 2 adalah kurva setelah kenaikan gaji tanpa adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja. Jika gaji naik tanpa ada peningkatan produktivitas, maka upah tenaga kerja atau W lebih besar dibandingkan dengan Marginal Productivity of Labor atau MPL atau MPL. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi penggunaan tenaga kerja atau L dan lebih banyak menggunakan modal atau K, yang menyebabkan pergeseran dari titik awal yaitu L1 ke K1 ke titik baru yaitu L2 ke K2. Pergeseran dari MRTS 1 ke MRTS 2 menunjukkan bahwa kombinasi input itu berubah dengan lebih sedikit tenaga kerja dan lebih banyak modal.
Kemiringan kurva menjadi lebih landai, ya berarti substitusi tenaga kerja itu semakin membutuhkan modal yang semakin besar. Seperti yang terlihat di tabel, yaitu data statistik untuk tahun 2000 sampai 2004 mencakup angka pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Grafik yang disertai menunjukkan tren ini secara visual, mencatat bahwa pertumbuhan penduduk tetap menghadapi tantangan dalam pengurangan pengangguran. Secara makro, pertumbuhan ekonomi meningkat, namun pertumbuhan pengangguran juga meningkat meskipun pertumbuhan penduduk konstan. Pada pokok pembahasan terakhir yaitu F, dampak pemerintah pada sisi penawaran supply side economics. Di sini saya juga merangkum beberapa pokok poin pembahasan. Yang pertama yaitu ada konsep supply side economics, di mana supply side economics sendiri merupakan teori ekonomi yang menekankan pentingnya atau menciptakan insentif bagi individu dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu cara utama yang digunakan yaitu pemotongan pajak yang memberikan dorongan bagi masyarakat untuk bekerja lebih keras dan berinvestasi lebih banyak, di mana dampaknya yaitu meningkatkan agregat penawaran atau agregat supply dalam meningkatkan jangka pendek, yang dimana pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara serta penurunan tingkat harga. Pada poin kedua yaitu penerapan supply side economics pada masa John Francis Kennedy. Kebijakan pemotongan pajak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi telah diterapkan di masa Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden John Francis Kennedy, di mana pada tahun 1964 atas rekomendasi Dewan Penasihat Ekonomi, Kennedy memberlakukan pemotongan pajak pendapatan yang signifikan bagi individu dan perusahaan, di mana tujuan utama kebijakan ini yaitu untuk meningkatkan pengeluaran baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi agar menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebijakan ini terbukti efektif dengan pertumbuhan GDP real meningkat dari 5,3% pada tahun 1964 menjadi 6% pada tahun 1965. Selain itu, tingkat pengangguran juga turun dari 5,4% pada tahun 1964 menjadi 4,5% pada tahun 1965. Pada poin ketiga yaitu penerapan pemotongan pajak pada masa George Walker Bush. Pemotongan pajak juga diterapkan oleh Presiden George Walker Bush pada tahun 2001, di mana meskipun kondisi ekonomi saat itu relatif stabil, namun hasil kebijakan ini tidak sesuai dengan harapannya. Setelah pemotongan pajak dilakukan, perekonomian berjalan lambat dan tingkat pengangguran justru meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan supply side economics tidak selalu terjamin, tergantung pada kondisi ekonomi dan faktor lainnya juga. Pada poin terakhir, poin keempat, yaitu mengenai kurva Laffer dan hubungannya antara tingkat pajak dengan pendapatan pajak negara. Konsep supply side economy kembali menjadi perdebatan dalam kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 1980. Salah satu pertanyaan utama yang muncul yaitu bagaimana sih perubahan tingkat pajak individu dan perusahaan akan mempengaruhi pendapatan pajak negara itu sendiri. Pertanyaan ini dijawab oleh ekonomi Arthur Laffer melalui konsep Laffer kurva. Kurva Laffer menunjukkan bahwa terdapat hubungan tidak linear antara tingkat pajak dan pendapatan pajak negara. Pada tingkat pajak yang sangat rendah, pendapatan pajak juga rendah karena pemerintah hanya memungut sedikit pajak. Sebaliknya, pada tingkat pajak yang sangat tinggi, pendapatan pajak juga menurun karena individu dan perusahaan kehilangan insentif untuk bekerja atau berinvestasi, sehingga aktivitas ekonomi berkurang atau cukup lambat. Pada poin keempat mengenai teori Keynesian dan solusi terhadap Great Division, di mana pada tahun 1936 John Maynard Keynes menjawab permasalahan Great Division melalui bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, bahwa Keynes menekankan pemerintah harus berperan aktif dalam mengendalikan perekonomian dengan kebijakan yang dapat mempengaruhi permintaan agregat, di mana menurut Keynes sendiri, selain penawaran agregat, permintaan agregat juga memiliki peran penting dalam menentukan pendapatan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal seperti menurunkan pajak dan meningkatkan belanja negara untuk merangsang perekonomian. Poin yang kelima yaitu mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang peran pemerintah dalam ekonomi. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pemerintah merupakan pasar terbesar dan ibu dari semua pasar karena memiliki pendapatan serta penerimaan yang sangat besar. Jika pemerintah mengalami penurunan belanja, maka pasar lain juga akan berdampak secara signifikan. Menurut Ibnu Khaldun sendiri, negara merupakan faktor produksi yang sangat penting, di mana produksi tergantung pada keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Bagi Ibnu
Khaldun, pengeluaran pemerintah sangat berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi lainnya. Tanpa investasi negara dalam infrastruktur, mustahil terjadinya populasi besar dan perkembangan ekonomi yang stabil. Selain itu, keterlibatan dan kestabilan politik juga sangat penting agar produsen memiliki insentif untuk terus berproduksi tanpa takut kehilangan tabungan atau laba akibat kekacauan. Pemerintah juga berfungsi sebagai motor atau penggerak pemerintah pasar. Selanjutnya, poin ke-6 yaitu mengenai penerapan kebijakan fiskal dalam sejarah Islam. Kebijakan fiskal yang menekankan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian sebenarnya telah ada dan diterapkan sejak masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab sendiri memerintahkan pembangunan kota-kota seperti Kufah dan Basra, serta pembangunan dan memperlebar jalan-jalan utama, di mana salah satu proyek pembangunan paling terkenal di Mesir pada masa Umar bin Khattab yaitu pembangunan Kanal Amirul Mukminin yang menghubungkan Al-Fustat atau kota utama di Mesir dengan pelabuhan Suez yang dikenal menjadi jalur transportasi umat utama antara Mesir, Laut Merah, dan India sehingga mempermudah pengiriman barang dan makanan dari Mesir ke Madinah. Nah, selanjutnya pada poin E saya akan membahas mengenai dampak pemerintah pada sisi permintaan Keynesian Economic. Di sini saya merangkum beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Pada poin yang pertama yaitu mengenai kondisi ekonomi Amerika Serikat sebelum Great Depression. Nah, di mana pada akhir tahun 1920-an Amerika Serikat itu sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat yang dikenal sebagai economic boom, di mana industri berkembang dengan cepat, pembangunan perumahan meningkat secara besar-besaran, serta banyaknya perusahaan baru bermunculan dan harga saham juga terus naik. Hal ini menyebabkan peningkatan agregat penawaran secara signifikan. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan permintaan agregat. Bahkan permintaan agregat justru mengalami penurunan akibat sikap pesimis terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Pada poin kedua yaitu terjadinya Great Depression pada tahun 1929 sampai dengan 1941. Pada tahun 1929, kondisi ekonomi Amerika Serikat itu semakin memburuk, yang akhirnya memicu terjadinya Great Depression, krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat, di mana selama periode ini terjadinya penganggur besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat tajam, dengan rata-rata tingkat pengangguran mencapai 18,8% dengan tingkat terendah sebesar 14,3% pada tahun 1937 dan tertinggi 25% pada tahun 1933. Investasi menurun drastis, bahkan periode 1931 sampai 1935 investasi neto mengalami angka yang cukup negatif. Selain itu, jumlah uang beredar juga menyusut hampir 25%. Real GNP juga ikut turun sebesar 30% dengan tingkat pengangguran naik dari 3% menjadi 25% dan harga-harga turun sebesar 24%. Meskipun pada tahun 1933 sampai 1937 real GNP mulai tumbuh kembali dengan rata-rata 9% per tahun, di mana tingkat pengangguran masih tetap tinggi dan belum kembali ke kondisi yang cukup normal. Pada poin ketiga yaitu teori ekonomi klasik dan kegagalannya dalam mengatasi Great Depression, di mana pada masa Great Depression teori ekonomi yang dominan yaitu teori ekonomi klasik. Kaum ekonomi klasik sendiri percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui sisi penawaran atau supply side, sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Namun, pemerintah Amerika Serikat sendiri pada saat itu menerapkan kebijakan ekonomi klasik, seperti membiarkan bank-bank yang bangkrut atau mengurangi jumlah uang yang beredar secara drastis, serta menerapkan anggaran belanja berimbang dengan menaikkan pajak. Namun, langkah tersebut tidak membantu pemulihan ekonomi, justru malah memperburuk kondisi depresi. Teori ekonomi klasik sendiri akhirnya terbukti tidak mampu menjelaskan penyebab Great Depression maupun memberikan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Selanjutnya, hubungan antara tingkat pajak dengan pendapatan pajak negara pada kurva Laffer. Kurva Laffer pada gambar di samping menunjukkan hubungan antara tingkat pajak tax rate dan pendapatan pajak negara tax revenue. Kurva ini berbentuk parabola terbalik yang berarti terdapat titik optimal di mana pendapatan pajak mencapai maksimum sebelum mulai menurun jika tingkat pajak terus meningkat. Dapat kita lihat di mana pada zona kenaikan pendapatan pajak pada titik A, B, C, dan D, di mana pada awalnya ketika tingkat pajak tax rate meningkat dari titik A ke titik D, pendapatan pajak negara tax rate revenue juga meningkat.
Terus yang pada titik maksimum D atau titik puncak di mana pendapatan pajak negara mencapai jumlah tertinggi, yang berarti tingkat pajak optimal yang memberikan penerimaan pajak terbesar bagi negara itu sendiri. Selanjutnya pada zona penurunan pendapatan pajak dari titik D ke titik G bisa kita lihat di mana setelah titik D, jika tingkat pajak terus dinaikkan, pendapatan pajak justru mulai menurun, yang dimana hal ini terjadi karena pajak yang terlalu tinggi mengurangi insentif pekerjaan, investasi, dan produksi, sehingga aktivitas ekonomi melemah dan basis pajak juga ikut mengecil. Di mana pada titik G, titik terakhir, ketika pajak mencapai 100%, tidak adanya insentif bagi masyarakat untuk bekerja atau berinvestasi sehingga pendapatan pajak negara menjadi 0%.